dan merupakan aset yang bisa diuangkan. Ketika sudah jadi masjid, jangan coba-coba menjualnya. Sama saja Anda menjual masjid kalau Anda ingin menjual harta pusako. Assalamualaikum saudara. Kita berjumpa dalam format baru TM Channel, Tuanku Mangkudun Channel atau Tambo Minangkabau Channel. Pertama kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen, viewer, para penonton channel Tuanku Mangkudun. Karena sudah cukup lama, saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang senada. Kali ini tentang pusako tinggi, harato pusako tinggi, harato pusako di Minangkabau. Baik saudara, ini yang pertama dari saudara Irnandi. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum matangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah channel yang selalu mengadu adat MK, adat Minangkabau maksudnya, adat Minangkabau dengan Islam. Salah satu pernyataannya, ada orang yang mengaku ustadz. Ada orang yang mengaku ustadz di dalam channel itu mengatakan begini. Tidak ada harato pusako tinggi di dalam Islam. Itu pertanyaannya. Bagaimana tanggapan mak tuanku? Kira-kira begitu. Baik saudara, kita bisa membahas ini dalam beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi istilah atau terminologi, atau dari segi bahasa dulu lah, yang paling sederhana. Kata pusako tinggi, pusako rendah, atau harato pusako itu adalah istilah dalam bahasa Minang dan pasti tidak ada dalam bahasa Arab. Karena kata-kata pusako tinggi, pusako rendah, harato pusako itu bahasa Minang dan tidak ada dalam bahasa Arab. Dari segi bahasa, maka betul pernyataan orang yang bersangkutan bahwa tidak ada istilah atau kata pusako tinggi, pusako rendah, atau harato pusako dalam khazanah Islam. Kalau dalam arti bahasa. Tapi sebentar saudara, banyak sekali dalam kehidupan kita ini kata-kata yang tidak ada dalam khazanah bahasa Arab atau dalam khazanah Islam. Tetapi itu kita pakai sehari-hari. Ada kata sumbayang. Orang Minang mengatakan, "Ambo sumbayang sebentar." Kalau diartikan dari segi bahasa, orang itu pergi menyembah hyang, menyembah dewa. Tapi tidak saudara, jangan diartikan dalam arti bahasa saja. Kita harus mencari apa maksud orang memakai istilah tersebut. Istilah sembahyang atau sumbayang dimaksudkan oleh orang Minang adalah perbuatan amal melaksanakan sholat. Jadi jangan dikatakan orang Minangkabau menyembah dewa. Tidak. Dia pergi sembahyang, pai sumbayang itu dia pergi sholat. Tidak ada kosakata, vocabulary dalam bahasa Arab sumbayang. Adanya sholat. Lalu apakah kita mengatakan orang yang sembahyang itu kafir? Jangan saudara. Para ulama dulu sembahyang semua.
Nah, lalu bagaimana kita memahaminya? Nah, inilah kalau orang terlalu terpenjara pikirannya dengan kata, dengan bahasa, tidak mencari makna, tidak memahami maksud yang tersimpan dalam sebuah kata. Kata sembahyang maksudnya adalah sholat. Nah, demikian juga dengan kata pusako. Harta pusako tinggi, harato pusako rendah, atau harato pusako di Minangkabau. Tidak ada istilah dalam bahasa Arab, tapi maksud atau hakikat atau intisarinya adalah harta yang diwakafkan untuk kepentingan tertentu. Itu bukan kata saya. Itu kata ulama. Yang pertama, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang, Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, mengatakan bahwa pusako tinggi adalah tiang agung Minangkabau yang menyebabkan Minangkabau itu tetap ada. Hakikatnya atau maksud utama dari pusako tinggi adalah harta yang diwakafkan oleh kelompok nenek moyang ketika membuka nagari untuk kepentingan tertentu. Kalau dia pusako tinggi di kaum, harta pusako tinggi diuntukkan bagi kaum, di mana kaum itu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Perempuannya diberi hak guna, hak pakai. Laki-laki diberikan hak mengatur. Jadi digunakan harta pusaka tinggi itu, harato pusako tinggi itu untuk kepentingan kaum, untuk penghidupan kaum, untuk tempat tinggal, dan seluruh kebutuhan kaum. Hak guna dan hak pakai oleh perempuan, hak atur oleh laki-laki. Kita sudah bahas itu dalam harato tambilang ameh. Anda cari nanti video Tongkum Kudun terdahulu. Ada pusako tinggi atau ulayat kaum. Ada ulayat nagari. Ulayat nagari adalah harato pusako tinggi nagari yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Apa itu? Ada musaji, ada balai adat, ada tanah lapang, ada pasar, ada baramban, dan segala fasilitas umum, galanggang. Nenek moyang orang Minangkabau di nagari mengalokasikan satu wilayah, satu tanah atau satu kapling untuk kepentingan bersama anak nagari. Tidak diucapkan dengan kata wakaf, tapi diucapkan dengan istilah ulayat nagari atau pusako nagari. Pusako tinggi kaum atau ulayat kaum untuk keberlanjutan kehidupan kaum, di mana perempuan punya hak pakai dan hak guna, dan laki-laki punya hak atur. Kemudian dibuatlah ketentuan agar harta wakaf itu tidak berpindah tangan, tidak berubah statusnya. Dikatakan dijual tidak makan bali, digadai tidak makan sando, kateh tidak bawa pucuk, ke bawah tidak bawa urek. Tidak bisa dijual. Maka Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amalullah mengatakan bahwa pusako tinggi hakikatnya adalah tiang agung yang akan mempertahankan Minangkabau. Adakah dalam Islam yang seperti itu? Ada. Itulah harta wakaf. Ulayat nagari yang dibuat untuk
fasilitas umum, apakah mustaji, apakah madrasah, apakah sekolah, apakah tanah lapang atau galanggang, itu ulayat nagari, pusako nagari diuntukkan bagi masyarakat nagari. Dalam Islam namanya wakaf, fasilitas umum. Tidak boleh dijual, tidak boleh dimiliki secara pribadi. Jadi hakikatnya, maksudnya, intinya dari pusako tinggi adalah harta wakaf. Dan itu diucapkan oleh para ulama Minangkabau terdahulu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sampai Buya Hamka. Bapaknya Buya Hamka, Dr. Syekh Karim Amrullah, mengatakan bahwa harta pusaka tinggi, harta wakaf. Silakan buka kembali video saya yang menjelaskan tentang Harato Tambilang Ame. Baik saudara, jadi adakah pusako tinggi di dalam Islam? Kalau kata-katanya tidak ada, tapi kalau hakikatnya ada. Namanya harta wakaf, harta yang dialokasikan khusus untuk kepentingan tertentu umat, kaum, atau nagari. Oke, kita lanjutkan saudara, masih terkait Harato Pusako Tinggi. Tadi saudara Nandi mudah-mudahan sudah bisa menangkap bahwa Harato Pusako Tinggi dalam Islam istilahnya tidak ada, tapi hakikatnya adalah harta wakaf. Nah, masih senada dengan saudara Irnandi. Mulia Warman. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ada channel ini mengobrak-abrik Harato Pusako Tinggi saja kerjanya, menjuluk Harato Pusako HPT. Menjuluk HPT saja, menggoncang HPT saja kerjanya. Katanya HPT itu harta subhat maksudnya, harta subhat. Sebaiknya dibagi habis saja sekarang daripada menimbulkan pertengkaran di kemudian hari. Ini channel yang ingin menghabiskan HPT, Mak. Mohon tanggapan. Nampaknya yang ditonton saudara Irnandi dan Mulia Warman sama channelnya. Kalau yang pertama dikatakan Harato Pusako Tinggi tidak ada dalam Islam, saya mengatakan hakikatnya ada, istilahnya yang tidak ada. Hakikatnya adalah harta wakaf. Kemudian pertanyaan kedua, tanggapan terhadap pernyataan sebaiknya dibagi habis saja. Ini memang orang yang tidak mengerti apa maksud nenek moyang dengan harta wakaf itu. Kemudian tidak mengerti hukum Islam. Yang akan dibagi secara faraid itu jelas hartanya. Namanya harta waris. Dalam harta waris itu ada orang yang mewariskan dan ada orang yang menjadi ahli waris. Itu yang diatur dalam hukum faraid sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Yang menjadi pewaris dalam harta dalam Islam yang dibagi secara faraid adalah orang yang mewariskan harta pencahariannya, hasil usahanya, atau hasil yang diterimanya dari warisan. Baru dia berhak membagi kepada ahli waris. Jadi, Anda yang mengaku sebagai pewaris harus yakin dulu harta yang akan dibagi itu benar-benar hasil kerja, jerih payah,
hasil keringat dari orang yang menjadi pewaris. Kalau Anda berpikir bahwa harta pusaka tinggi akan Anda bagi, Anda sudah melanggar itu. Harta pusaka tinggi bukan hasil usaha satu orang, bukan hasil usaha seorang bapak, bukan hasil usaha seorang ibu yang bisa dibagi dengan faraid. Harta pusaka tinggi bukan pencarian bapak Anda, bukan pencarian ibu Anda, dan Anda tidak bisa membaginya dengan aturan faraid. Karena itu bukan hasil keringat bapak atau ibu Anda. Kalau Anda bagi secara faraid, Anda merampok harta wakaf. Jadi, saudara mulia Warman, orang yang mengatakan ingin membagi harta pusaka tinggi adalah para perampok yang ingin menghancurkan Minangkabau dengan merampok harta wakaf dari nenek moyang. Karena harta wakaf yang dinamakan pusaka tinggi itu diuntukkan bagi kaum, itu harta wakaf yang tidak bisa dibagi secara faraid. Karena bukan pencaharian bapak Anda atau ibu Anda. Mereka cuma orang yang diberi hak guna pakai dan hak atur bagi laki-laki. Kalau Anda bagi harta pusaka tinggi itu, Anda sudah merampok harta wakaf. Kira-kira begitu, saudara mulia Warman. Jadi saya agak ragu juga para ustadz di grup itu, entah apa grupnya saya tidak tahu juga. Tapi yang ditonton saudara Inandi dan saudara mulia Warman ini adalah kelompok-kelompok yang terlahir dari mereka-mereka yang tidak tahu asal-usul Minangkabau, tidak tahu asal-usul harta pusaka tinggi, dan ingin menghancurkan harta wakaf Tiang Agung Minangkabau yang dikatakan Buya Hamka itu, agar Minangkabau ini habis. Pikiran sesat dan menyesatkan, dan membawa nama Islam itu yang salah besar. Islam tidak pernah ingin menghancurkan suku bangsa. Allah sendiri telah berfirman, sungguhnya aku ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, agar kalian saling ta'aruf, dita'arafu, saling memahami, saling bijaksana. Bahwa Allah menciptakan kaum-kaum, suku-suku, bangsa-bangsa itu untuk berkembangnya kebudayaan manusia, meningkatkan kearifan, lita'arafu. Bukan ingin menghancurkan sebuah suku bangsa seperti Minangkabau yang punya sistem pewarisan dengan wakaf yang dinamakan pusaka tinggi, lalu Anda bawa cara berpikir sesat untuk membaginya secara faraid, sementara tidak setetes pun keringat bapak Anda atau ibu Anda di dalam harta pusaka tinggi itu. Bagaimana Anda akan membaginya secara faraid? Kalau dibagi secara undang adat tidak ada, tidak bisa dibagi. Hanya hak guna bagi perempuan, hak atur oleh laki-laki. Untuk kepentingan kaum, untuk kepentingan negari, untuk rakyat negari. Jangan berpikir untuk meruntuhkan Minangkabau. Dan jangan diadu dengan Islam. Minangkabau itu terlahir sejak awal berdasarkan Islam. Sejak dahulu para ulama tidak pernah merusak tatanan yang sudah dibuat oleh nenek moyang. Nagari itu Babalai Bamusaji, artinya nagari pertama di Minangkabau itu Islam. Masjid, fasilitas umum, wakaf nenek moyang.
untuk beribadah. Jangan coba-coba dijual. Kalau di Eropa atau di Amerika sana, gereja dijual boleh. Karena gereja itu bukan harta wakaf bagi mereka. Gereja itu milik kelompok tertentu dan merupakan aset yang bisa diuangkan. Anda boleh tanya kepada Google, sudah berapa ratus gereja yang dijual di Eropa, di Amerika. Dan ada yang sudah dibeli dan dijadikan masjid. Ketika sudah jadi masjid, jangan coba-coba menjualnya. Sama saja Anda menjual masjid kalau Anda ingin menjual harta pusaka. Terima kasih. Itu jawaban kita kepada Saudara Innandi dan Saudara Mulia Orman tentang harta pusaka tinggi yang diadu dengan Islam oleh oknum yang mengaku ustadz. Saya meragukan apakah dia sudah baca surat di atas segel yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang adat Minangkabau, tentang harta pusaka tinggi. Sekian dulu, kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.